Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini adik-adik diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Kakak di sini bernama Imaduddin Abdul Rohim dengan NIM 230600436 akan menjelaskan tentang pembelajaran tema 1, subtema 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Baik anak-anak, silahkan diperhatikan video pembelajaran ini dengan baik. Coba perhatikan anak-anak, di situ ada gambar Siti dan Udin ya, sedang bermain sepeda dan teman-temannya bermain bola. Kemudian ada seekor burung, kemudian ada kupu-kupu, kemudian ada tumbuhan ya, dan ada yang sedang bermain gelantungan. Nah, apakah ini teman-teman? Ini adalah disebut makhluk hidup ya. Nah, adik-adik, ini adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Simak dengan baik ya adik-adik. Subtema 1, pembelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian, tujuan pembelajaran yaitu adik-adik dapat memahami ciri-ciri makhluk hidup dan menjelaskan istilah pada makhluk hidup. Nah, baik adik-adik, di sini makhluk hidup itu banyak ya. Ada apa saja? Yang pertama ada manusia, kemudian tumbuhan, dan ada hewan. Nah, adik-adik, makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri tertentu atau memiliki ciri-ciri yang sama. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama ada bergerak, kemudian bernapas, makan, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Mari adik-adik kita pelajari lebih dalam tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada bergerak. Di gambar di situ ada cecak. Cecak itu dia merayap. Kemudian ada ikan. Ikan dia berenang menggunakan sirip. Kemudian ada manusia, dia berjalan menggunakan kaki. Nah, adik-adik, di sini kita lihat ada tumbuhan ya atau pohon. Nah, bagaimana dengan tumbuhan atau pohon? Apakah bisa bergerak atau tidak? Nah, ternyata tumbuhan juga bisa bergerak, tetapi tidak bisa berpindah. Hanya bisa bergerak yang tertentu saja. Tidak bisa bergerak kemana-mana seperti manusia, bisa bergerak kemana saja. Nah, adik-adik, yang kedua adalah ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bernafas. Nah, tetapi bernapas itu berbeda-beda ya. Manusia itu bernapasnya dengan paru-paru. Kemudian ada ikan, dia bernapasnya menggunakan insang, dan ada juga burung, kodok, kemudian ada komodo itu bernapas menggunakan paru-paru karena disebut makhluk reptil atau amfibi ya. Nah, adik-adik di sini ada satu serangga. Nah, sedangkan serangga itu bernapasnya menggunakan trakea ya. Nah, adik-adik di sini ada gambar cacing. Cacing itu bernapasnya dengan kulit ya. Nah, bagaimana dengan alat pernapasan tumbuhan? Nah, di sini ada alat pernapasan pada tumbuhan itu menggunakan stomata atau mulut pada daun. Oke, baik. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Apa itu tumbuh? Tumbuh itu adalah artinya bertumbuhnya umur kita dari umur 1 tahun sampai 2, 3, sampai seterusnya. Kemudian berat kita pun sama bertumbuh dari berat 1 kilo sampai 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, sampai umur paling tinggi. Baik adik-adik, mari kita amati perkembangan pada ayam. Dalam gambar, di situ ada telur. Kemudian telur itu akan menetas, kemudian menjadi seekor anak ayam. Nah, lama-kelamaan anak ayam ini menjadi besar ya, menjadi ayam jago atau ayam betina.
sehingga ini menjadi terjadinya pertumbuhan dan perkembangan. Oke, baik adik-adik, yang keempat, ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak ya. Nah, berkembang biak ini berbeda-beda. Kalau ayam, dia berkembang biak dengan bertelur, sedangkan manusia berkembang biak dengan melahirkan. Oke, baik, simak selanjutnya teman-teman. Nah, adik-adik, di sini ada contoh selanjutnya. Di sini ada sapi, ada domba, dan juga ada kucing. Nah, bagaimana berkembang biaknya mereka? Nah, di dalam tiga hewan ini ternyata mereka berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, adik-adik, di sini kita lihat ada cicak, ada ayam, dan ada ular. Nah, bagaimana berkembang biaknya mereka? Ternyata mereka berkembang biaknya dengan cara bertelur ya. Baik adik-adik, di sini ada ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu memerlukan makan dan air. Ya, di mana manusia ini membutuhkan makan, sedangkan hewan membutuhkan makanannya yaitu tumbuhan. Maka dari itu, kita harus saling memberikan kesesuaian apa yang dibutuhkan hewan dan manusia. Nah, adik-adik, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan ini memerlukan makanan? Nah, ternyata di sini tumbuhan itu memerlukan makanan berupa glukosa yang dihasilkan atau diperoleh dari fotosintesis yang seperti ada di gambar. Oke, baik adik-adik. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah terhadap pekannya rangsangan. Nah, di sini ada gambar bunglon ya. Bunglon ketika kita sentuh bunglon itu dia akan berubah warna ya sesuai dengan kondisi yang ada di sekitar bunglon tersebut. Ketika warna hijau kemudian pindah ke batang pohon kayu yang coklat, maka akan berubah warnanya menjadi coklat. Dan ada hewan landak. Nah, hewan landak ini ketika kita sentuh, maka hewan landak ini akan melakukan menyembunyikan dirinya dengan duri-duri yang dia miliki. Nah, kemudian yang ketiga ada daun putri malu ya. Ketika daun putri malu ini kita sentuh, maka dia akan menutup dirinya dengan daunnya tersebut. Nah, begitu. Nah, dari yang tadi sama kakak sudah dibahas, ciri-ciri makhluk hidup, coba kakak mau bertanya nih, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang barusan kakak jelaskan? Coba apa saja? Iya, betul. Ternyata ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bergerak, kedua bernapas, ketiga tumbuh, yang keempat berkembang biak, yang kelima makan, dan yang keenam peka terhadap rangsangan. Oke, baik adik-adik, di sini kita akan belajar membuat sebuah kalimat dari ciri-ciri makhluk hidup ya. Yang pertama adalah berkembang biak. Nah, kita bikin ya kalimatnya, yaitu sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian yang kedua ada makanan. Kayak kita bikin contohnya, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, teman-teman, yang terakhir di sini ada contohnya bernapas ya. Nah, kalimatnya adalah ikan bernafas menggunakan insang. Betul. Nah, adik-adik, di sini kita lihat apa persamaan yang ada di antara kedua gambar tersebut. Ya, di sebelah kanan ada sebuah keluarga yang sedang makan. Sebelah kiri ada seekor induk ayam dan anaknya. Nah, persamaan dari kedua gambar tersebut adalah bahwa manusia dan ayam sama-sama membutuhkan makanan. Kemudian yang kedua, manusia dan ayam ternyata sama-sama berkembang biak, tetapi berbeda. Berkembang biak manusia dengan cara melahirkan, sedangkan berkembang biak pada ayam itu dengan cara bertelur. Nah, teman-teman, adik-adikku, nah setelah kita bahas, saya ada pertanyaan, apa saja makhluk hidup itu? Mari kita jawab, apa saja ya makhluk hidup itu? Ya, betul, makhluk hidup itu ada banyak ya.
Ada manusia, kemudian hewan, dan tumbuhan. Baik adik-adik, mari kita lakukan latihan bahasa Indonesia tema 1, subtema 1 yang sudah kita pelajari. Silakan adik-adik diisi ya. Sama kakak dikasih waktu 5 menit. Oke adik-adik, setelah selesai mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, soal pertama adalah alat pernapasan pada cacing adalah, ada yang bisa jawab? Ya, betul, adalah dengan kulit. Soal kedua, kucing berkembang biak dengan cara apa ya kucing ya? Iya betul, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian yang ketiga, manusia berjalan menggunakan apa ya? Ya betul, menggunakan kaki. Kemudian yang keempat, ikan bernapas menggunakan apa? Ya betul, ikan bernapas menggunakan insangnya. Nah, baik adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa kalian lihat dan bisa menjadi ilmu yang akan bertambah ya. Dan terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Semoga video pembelajaran yang selanjutnya akan lebih menyenangkan. Semangat terus ya belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.